Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Fadisti dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, kelas 2A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbaikan perekonomian dan kepercayaan konsumen terhadap online shop melalui e-commerce di masa pandemi COVID-19 ini. Penasaran nama penjelasannya? Yuk, simak video ini. Pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir dan entah sampai kapan akan berakhir, menyebabkan berbagai masalah dalam segala bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Perekonomian dunia terlihat sedang tidak baik-baik saja, termasuk perekonomian di Indonesia. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi karena dampak dari sistem, mulai dari UMKM, bahkan sampai perusahaan besar, banyak yang merugi, dan tidak sedikit pun mereka bangkrut atau menutup usahanya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kinerja dalam sektor ekonomi di Indonesia telah menghadapi penurunan yang sangat signifikan yang terjadi akibat wabah virus COVID-19 ini. Hampir seluruh negara di belahan dunia memberhentikan segala aktivitas mereka yang dapat menyebabkan kerumunan. Akibatnya, banyak sektor kehidupan seperti industri, produksi, pendidikan, transportasi, dan juga pembangunan menjadi terhambat. Terhambatnya perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha untuk dapat melakukan penekanan kerugian. Dampaknya, banyak pekerja yang dirumahkan, bahkan lebih parahnya lagi diberhentikan. Terjadinya PHK ini juga disebabkan oleh menurunnya daya beli barang oleh konsumen. Penurunan terhadap daya beli barang ini dikarenakan oleh adanya penurunan kepercayaan masyarakat kepada barang yang akan diproduksi akan tertular virus COVID-19. Semenjak pandemi ini, masyarakat membatasi apapun kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang atau berkerumun, termasuk berbelanja. Masyarakat lebih memilih belanja secara online melalui online shop. Di era modern saat ini, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, berjalan dengan kegiatan manusia yang semakin bertambah. Teknologi memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di masa pandemi ini, pelaku usaha dituntut untuk bertahan dalam menghadapi keadaan saat ini. Strategi yang cocok dalam menghadapi keadaan yang saat ini terjadi dengan melakukan pergantian strategi pemasaran menjadi strategi yang lebih canggih. Salah satunya adalah di bidang perdagangan, seperti membuka toko secara daring, adanya perdagangan menggunakan internet sebagai sarana untuk berbisnis yang disebut dengan e-commerce. E-commerce merupakan pembelian, penjualan, memasarkan barang dan jasa dengan menggunakan sistem elektronik. E-commerce ini dapat memasukkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, dan sistem pengumpulan datanya secara otomatis, sehingga dapat dinyatakan bahwa e-commerce adalah suatu pemasaran antara barang atau jasa dengan menggunakan sistem informasi yang memanfaatkan sistem teknologi internet. Transaksi online shop memudahkan kita untuk melakukan transaksi pembayaran hanya dengan menggunakan sistem transfer antar bank. Namun masih ada beberapa situs-situs online yang masih menggunakan atau melakukan pembayaran dengan cara pembayaran yang konvensional dengan menggunakan sistem COD atau cash on delivery, yaitu dengan menggunakan cara pertemuan antara si penjual dengan si pembeli. Kepercayaan konsumen adalah salah satu kendala dalam menjalankan online shop. Masih banyak konsumen yang masih kurang percaya dalam berbelanja berbisnis online. Hal ini yang menjadi kendala bagi para pelaku usaha e-commerce. Para pelaku usaha harus memberikan pelayanan dan juga kualitas produk mereka, sehingga pembeli dapat percaya dan mau berbelanja kepada kita. Kualitas dan layanan produk yang sangat baik dapat membangun kepercayaan pada setiap pelanggannya dan berpengaruh terhadap peningkatan berbelanja pembeli. Pentingnya kepercayaan dalam suatu toko dalam menjalankan transaksi di internet sangat dirasakan oleh pembeli, sehingga tidak jarang hal ini yang menjadi salah satu indikator utama dalam hal kepuasan dan minat konsumen untuk membeli sebuah produk. Apabila pembeli sudah percaya kepada produk yang kita miliki, maka
maka pembeli tersebut akan berlangganan dalam hal membeli kembali produk yang kita miliki. Para pelaku usaha harus memperbaiki kembali masalah kepercayaan terhadap pembeli. Dengan begitu, kepercayaan konsumen atau pembeli akan kembali, yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang baik antara pembeli dengan pelaku usaha. Peran e-commerce sebagai pelaku bisnis. Yang pertama, menjadikan salah satu solusi untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini. E-commerce menjadi solusi untuk pembisnis offline agar dapat terus meningkatkan penjualan dan pendapatan tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Banyak usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM yang beralih menggunakan strategi e-commerce ini dengan berjualan online pertama kalinya. Meskipun begitu, cara ini sangat efektif untuk meningkatkan penjualan dari sebelumnya. Yang kedua, banyak investor asing yang tertarik buat berinvestasi di perusahaan e-commerce, sehingga pelaku usaha bisa menaikkan skala bisnisnya. E-commerce dinilai memiliki prospek yang sangat bagus di masa mendatang. Yang ketiga, bisa meningkatkan jangkauan pemasaran. Dengan adanya e-commerce, pelaku usaha bisa memperluas market hingga keluar kota. Begitupun demikian, produk yang kita miliki akan dikenal oleh lebih banyak pelanggan. Jika jangkauan pemasaran meningkat, maka potensi penjualannya juga akan meningkat. Yang keempat, semakin mudah untuk mengevaluasi atau mengukur efektivitas dari penjualan, peningkatan transaksi, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya ada peran e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, lebih aman menggunakan transaksi ini karena dilakukan tanpa adanya kontak fisik dan juga tetap mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan. Pembeli atau konsumen tidak perlu keluar dari rumah dan mengunjungi pusat perbelanjaan untuk dapat melakukan pembelian barang dan jasa seperti transaksi tradisional. Yang kedua, transaksi menggunakan e-commerce secara online ini memiliki manfaat seperti lebih efisien terhadap tenaga, waktu, dan juga transportasi. E-commerce memudahkan pembeli untuk lebih leluasa dalam memilih produk, barang, dan jasa hanya dengan menggunakan smartphone dan juga internet. Pembeli tidak perlu mengeluarkan uang transportasi untuk mendatangi pusat perbelanjaan, karena pada saat ini sudah banyak marketplace yang didukung dengan menggunakan program gratis ongkir, sehingga pembeli tidak perlu membayar ongkos kirim lagi. E-commerce sendiri juga dapat menghemat waktu dan juga tenaga, karena pembeli tidak harus berdesak-desakan seperti pada saat berbelanja ke pasar atau pusat perbelanjaan lainnya. Yang ketiga, kenyamanan pada saat bertransaksi, karena sistem self-serve yang membuat proses pembelian semakin cepat, dikarenakan pelanggan dapat mengontrol transaksi, mengakses riwayat pembelian, poin reward, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada peran e-commerce bagi pemerintah. Yang pertama, penerimaan yang berawal dari sektor pajak pertambahan nilai atau PPN. Pemerintah mengantisipasi dengan adanya penurunan pendapatan pajak sebesar 10% pada tahun 2020. Setelah menyalurkan berbagai bantuan dan juga insentif yang bertujuan untuk membantu usaha-usaha yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan cara mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020. Pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% akan dikenakan atas barang dan jasa yang dijual melalui platform elektronik. Yang kedua, ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dari data Research and Market menyebutkan bahwasannya pertumbuhan mengenai pasar e-commerce yang berada di Indonesia diprediksi mencapai 21,2 miliar US dollar dengan tingkat pertumbuhan 37,4% yang bisa mencapai 104 miliar US dollar yang berada di tahun 2022. E-commerce menjadi salah satu pendorong utama yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang mencapai 40 miliar US dollar pada tahun 2019. Selanjutnya, ada perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia terdiri dari seluruh kegiatan dan kondisi ekonomi di Indonesia,
Sistem perekonomian yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Ialah sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Sistem ekonomi tersebut disebut dengan demokratis ekonomi. Dasar filosofis dari sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan konstitusionalnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem perekonomian Indonesia merupakan sistem yang dipakai oleh suatu negara untuk mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya. Menurut pendapat Anthony B. Kim, dalam analisis The Daily Signal, perekonomian Indonesia disebut sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi Asia. Indonesia mempunyai potensi yang sangat tinggi terhadap ekonomi dan mempunyai sejumlah karakteristik yang bisa menempatkan negara tersebut untuk melakukan perkembangan ekonomi yang pesat. Tetapi, sejak pandemi ini, perekonomian Indonesia menuju resesi akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya ada kepercayaan konsumen. Menurut Sunarto, kepercayaan konsumen adalah sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dengan semua kesimpulannya, yang dapat diambil berdasarkan objek dan manfaatnya. Sedangkan menurut Syahran, kepercayaan konsumen dapat diukur menggunakan 3 indikator, yaitu 1. Dapat memenuhi janji-janjinya. Yang kedua, transaksinya bisa dipercaya. Dan yang ketiga, informasi yang diberikan sesuai dengan bukti. Selanjutnya, ada pengaruh kepercayaan konsumen terhadap e-commerce. Kepercayaan konsumen mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dan positif kepada kepuasan konsumen terhadap e-commerce. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi kepercayaan kepada e-commerce, maka akan semakin tinggi juga kepuasan konsumen. Hal ini disebabkan para pelaku usaha e-commerce bisa memenuhi janji-janji yang dikasihkan kepada setiap pembeli, sehingga pembeli dapat merasa nyaman dan percaya kepada e-commerce. Dan saat pembeli sedang melakukan transaksi tersebut, dapat dipercaya sehingga pembeli tidak takut akan tertipu dan tidak akan takut kehilangan uangnya saat sedang melakukan transaksi. Dan juga informasi yang ditawarkan oleh setiap situs-situs e-commerce harus jujur, sehingga dapat menciptakan kepercayaan pada masing-masing pembeli dan tidak adanya keraguan untuk melakukan pembeli secara online. Dengan begitu, maka pembeli akan merasa puas terhadap e-commerce yang senantiasa dapat menjaga tingkat kepercayaan pembelinya atau konsumennya, sehingga para pembeli nantinya akan merasa kepuasan dengan membeli kembali pada e-commerce. Selanjutnya ada pengaruh online shop dan kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen. Transaksi online shop dan kepercayaan pembeli sangat berkaitan dan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwasannya naik turunnya sebuah tingkat kepuasan konsumen ketika membeli sebuah produk ataupun jasa melalui e-commerce ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat transaksi online shop dan juga kepercayaan konsumen pada e-commerce tersebut. Hal tersebut dikarenakan suatu e-commerce yang memiliki sikap yang baik adalah e-commerce yang bisa menjaga tingkat keamanan pada setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Dan pengalaman yang baik kepada e-commerce akan membuat konsumen percaya pada saat ingin melakukan transaksi. Dan e-commerce yang baik juga ialah e-commerce yang selalu menjaga tingkat kepercayaan setiap pembelinya dengan cara bisa memenuhi janji-janjinya. Transaksi yang dilakukan juga dapat dipercaya, sehingga pembeli tidak akan takut kehilangan uang mereka, dan informasi yang ditawarkan juga harus jujur, yang bisa membuat pembeli percaya, nyaman, dan aman saat ingin melakukan pembelian barang atau jasa melalui e-commerce, yang akan membentuk kepuasan pembeli yang nantinya pembeli akan membeli kembali pada e-commerce yang sama. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada masa pandemi COVID-19 yang sudah memasuki Indonesia ini, para pelaku usaha sangat merasakan dampaknya dengan cara menurunnya jumlah pembelian dan menurunnya omset penjualan. Strategi pemasaran online seperti e-commerce harus dilakukan secara maksimal, dikarenakan
pada saat ini banyak pekerja yang terkena PHK dan kesempatan untuk melakukan strategi online ini semakin terbuka sangat luas. Apalagi peningkatan penggunaan internet pada masa pandemi ini meningkat secara signifikan. Terdapat beberapa cara yang harus digunakan oleh pelaku usaha, yaitu 1. Pemasaran beralih dengan menggunakan e-commerce, mengingat bahwa masyarakat saat ini lebih banyak berada di rumah sehingga banyak yang berpindah alih berbelanja melalui online. Yang kedua, membenarkan kualitas yang baik terhadap pelayanan dan keamanan pada produk supaya dapat menciptakan hubungan yang baik dan loyal antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, menjalankan strategi pemasaran hubungan antara pelanggan dengan tujuan menumpahkan kepercayaan konsumen sehingga konsumen bisa tetap bertahan menggunakan produk milik kita. E-commerce sendiri memberi peran yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19 ini, baik untuk pelaku usaha, konsumen, dan juga pemerintah. Untuk pelaku usaha, e-commerce dijadikan solusi untuk mengatasi dampak COVID-19. Manfaat e-commerce untuk pembeli atau konsumen adalah dapat memberikan keamanan dan juga kenyamanan dalam bertransaksi dan juga lebih efektif dan efisien dalam hal tenaga, waktu, dan dalam pemilihan harga. Sedangkan e-commerce bagi pemerintah membantu mendorong penerimaan negara dalam sektor pajak pertambahan nilai, dan e-commerce ini sendiri juga bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya e-commerce memberi pengaruh terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi seperti saat ini dan juga memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia yang menurun dikarenakan adanya dampak pandemi COVID-19 ini. Sekian penjelasan mengenai perbaikan perekonomian dan kepercayaan konsumen terhadap online shop melalui e-commerce di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh penonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.